Hai guys, balik lagi sama aku. Hari ini kita mau curhat-curhatan aja sambil aku maskeran, terus mau nyatok rambut, mau make up juga. Jadi kalau videonya panjang banget mau aku cepetin ya. Cuman gak apa-apa deh. Mana ya? Oh ini dia masker aku seperti biasa tuh. Nih kulit aku nih kayak gini. Ini masker cukup 10 menit aja atau 5 menit sih guys. Jadi dia cepat keringnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini kelamaan aku potong aja ya. Aku mau cerita nih guys, aku kan punya usaha sendiri kayak jualan baju, terus jualan warkop gitu ya, warnas kayak gitu. Terus apa namanya, ya pokoknya hampers lebaran kayak gitu. Tahu nggak sih, setiap kali aku jualan kayak gitu ya, alhamdulillah ada aja yang beli, bener kan kata bapak-bapak yang viral itu loh. Setiap kita jualan pasti ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, karena Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing. Ini di sini kaca aku guys, makanya aku madepnya ke sebelah sini dulu. Nah, aku tuh suka rada gimana gitu ya sama temen atau sama kerabat, kayak saudara atau temen yang kayak gengsi gitu loh beli dagangan kita, terus gak support gitu, kadang ngegunjingin di belakang. Tapi giliran nanti kita suatu saat jadi penjual yang sukses, pengusaha yang sukses kayak gitu ya, mereka tuh kayak apa-apa minta tolong gitu, minta tolong ngutang dulu lah, apalah gitu, bayaran ini itu dulu lah. Sudah biasa sih guys kayak gitu. Dan kalau misalkan mereka ada kebaikan sedikit aja pasti nanti diungkit-ungkit dah. Terus biar kayak ngerasa kalau aku tuh punya aku harus balas budi gitu loh ke mereka, kayak gitu deh pokoknya. Ya namanya juga hidup ya guys, kadang kalau kita lagi di bawah tuh orang tuh menjauh semua, tapi kalau kita lagi di atas, ya jangankan saudara sama temen yang nggak kenal aja ngaku-ngaku. Yang misalkan temen SD, temen SMP, ngaku-ngaku itu temen gue tahu, dan padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah bantu apapun, nggak pernah ini. Aku sih nggak masalah sih untuk yang kayak gitu, karena aku udah banyak pengalaman seperti itu guys. Cuman ya kadang suka gregetan aja gitu loh, emang lu bantu apa sih di saat gue lagi susah? Terus emang lu beli gitu barang-barang gue, malah lu kan mintanya gratisan mulu gitu kan. Terus kalau gue lagi susah, gue dikiranya kayak nyusahin lu pada kayak gitu. Padahal gue nggak pernah sedikit pun minta tolong atau minta tolong ini, minta tolong itu, kayak gitulah. Ya itu nggak semua temen guys, ada beberapa, nggak semua ya, tapi kebanyakan seperti itu. Dan alhamdulillahnya ada sih teman-teman aku yang masih sadar diri dan masih baik-baik aja kayak gitu loh, dan membantu tanpa pamrih kayak gitu. Aku bersyukur sih masih dikelilingin sama ada beberapa orang yang seperti itu gitu, yang benar-benar baik, yang benar-benar menolong, yang benar-benar mau bantu kayak gitu. Dan mereka tuh tanpa pamrih gitu loh guys. Ya bersyukur sih masih dimiliki, dikasih sama Allah teman-teman dan kerabat yang seperti itu. Jadi kadang aku suka kesel aja gitu loh kayak gitu, ada orang-orang yang seperti itu. Dan itu nggak cuma temen jauh, tapi kadang teman deket juga gitu. Kalau kita misalkan jual gorengan, jadi itu jual gorengan ini, kenapa sih harus ngomongin gitu, kenapa? Nanti giliran lu yang berniaga, lu yang susah, lu yang lagi jualan, kalau digituin sama orang kan gak terima kan. Jangan kayak gitu, mulutnya gak boleh julid, karena rezeki udah ada yang ngatur. Rasulullah aja sunahin berniaga ya kan. Kalau kita berniaga, kalau kita jualan, kita mau jadi bos, ya bener-bener bos sih. Kita punya usaha sendiri, mau bangun kapan, mau buka jam berapa, nggak ada yang marah-marah. Mau kerja jam berapa, mau tutup jam berapa. Itu sih pandangan aku seperti itu guys. Terus aku udah mulai usaha yang langsung gede gitu ya, sampai bikin PT udah pernah. Dan sekarang mulai usaha yang benar-benar dari warung juga sudah pernah. Itu adalah cita-cita aku, punya warung makan sendiri. Beneran guys, aku tuh orangnya nggak kalau kalau misalkan teman aku jualan, aku tuh selalu komennya gini, mau dong gitu kalau misalkan bisa dianterin, tapi mungkin mereka karena jauh, mereka malas jadi nggak bisa nganterin kayak gitu ya. Terus kayak teman aku, kalau misalkan aku nih yang jualan, jarang banget ada yang komen gitu, mau dong gini-gini. Ada beberapa yang komen mau dong dianterin gitu, tapi karena jauh aku juga males gitu kan, nggak ada kendaraan, ya udah. Cuman ya jarang gitu loh, giliran aku selalu mensupport teman-teman aku yang dagang kayak gitu guys. Aku nggak pernah kayak yang ngejelek-jelekin dagangan mereka lah, malah kalau bisa kasih testimoni biar mereka tuh lancar dagangannya. Ini tuh udah mendung lagi guys, aku mau ke pasar tadinya mau beli buat gorengan, cuman kayaknya nggak deh, ke warung aja. Jadi kayaknya tahu nggak ada dulu.
jadi cuman yang ada-ada aja gitu, yang masih bahan-bahan ada di kulkas maksud aku, kayak gitu. Kita beli yang ada di warung aja, kayak minyak yang ada di warung, terus tepung yang ada di warung. Sebenarnya lebih murah sih di pasar kalau mau hunting, cuman kayaknya mau hujan gede lagi nih, soalnya ini baru jam 1 kurang aja udah begini, mendung banget. Makanya aku pakai ring light di dalam rumah, ini di dalam ruangan, nggak pakai cahaya matahari karena udah gelap banget gitu. Dan aku mau cerita juga nih guys tentang apa namanya, suami aku yang baru diterima kerja. Hari ini kan dia masuk kerja di tempat kerja yang barunya dia. Jadi dia tuh kerja apa sih? Ini tuh udah mulai kering tuh, lihat. Tuh, cepet kan? Bentar lagi kita cuci muka. Jadi, dulu itu sebelum nikah sama aku, dia itu punya pengalaman kerja di Astra, bagian pengecetan bodi-bodi motor kayak gitu loh guys. Itu di Bogor. Cuman karena keluarganya dia, saudaranya dia, kalau nggak salah ya, tante aku ini, tantenya dia maksudnya, aduh ya Allah, pendag deh kamerana. Kalau nggak salah nih, tantenya dia yang punya rumah ini, yang punya 3 kosan ini itu masih kerja juga di Astra gitu. Aku nggak tahu jabatannya apa, cuman maksudnya kayaknya mereka yang masukin suami aku kerja. Dan suami aku itu ada 2 tahun kontrak di Astra, itu waktu dia baru-baru lulus sekolah katanya. Pernah sih sempat nganggur pas lulus sekolah. Jadi dia itu angkatan old, angkatan tahun 2010-an kalau nggak salah, dan itu dia terakhir di Astra 2013. Dan saat itu katanya dia nggak bilang kalau ada pengangkatan karyawan ke om sama tantenya, jadi dia kayak masih gimana gitu. Dan dia juga ada yang gak masuk kerja gitu loh, gara aja nih, namanya umur segitu ya, baru-baru lulus sekolah, kadang tuh begitu kerjanya, suka seenak jidatnya. Coba kalau dia sampai sekarang di Astra, aku udah jadi nyonya kali guys. Tapi nggak apa-apa, namanya rezeki ya, sudah ada yang mengatur, jadi agak masalah lah. Dan setelah itu dia langsung kerja, nganggur lagi kata dia. Oh iya, sempat nganggur lagi. Terus dia kerja di PT di Citerep, khususnya di Kabupaten Bogor. Itu kalau dari Bogor itu lumayan, setengah jam atau sampai 45 menit lah, apalagi kalau macet batu di Sentul, Jalan Raya Bogor Sentul itu macet banget. Perempatan Sentul tuh ya Allah ya Robi, itu bisa 1 jam ke Citerep doang guys kalau sore sama pagi-pagi. Dan perempatan itu tuh jalan baru Kedung Halang, situ juga pertigaan, terus perempatan Warung Jambu. Aduh udah deh kalau pagi sama sore. Nah di situ itu dia kerja di pabrik marmer, itu yang bikin lantai-lantai di hotel, di apartemen, terus di perumahan kayak gitu. Di pabrik itu dia ada 8 tahun, hampir 9 tahun kerja. Itu pas ketemu sama aku guys, dia udah kerja tuh sekitar 7 tahunan kerja. Ya 7 tahun dia kerja. Walaupun di situ gajinya nggak terlalu besar ya upahnya, cuman bersyukur sih, maksudnya dia di situ tuh manjang gitu loh kerja. Dan di situ tuh dia mungkin karena butuh juga ya, dan belum ada pekerjaan lain juga, dia nyaman, teman-temannya, atasannya dia gitu enak gitu buat kerja. Jadi kan kalau kita nyaman, walaupun upahnya nggak terlalu besar, tetap enak gitu ya, maksudnya menjalaninnya juga. Itu aku lagi liatin orang lewat guys, soalnya kan kosan ini tuh benar-benar jendelanya kalau dari dalam ya kelihatan banget, tapi kalau orang ngeliat tuh hitam gitu loh. Jadi kelihatan gitu kalau mereka ngeliatin. Nah dia tuh kerja di situ 8 tahun, ketemu sama aku, dan aku waktu itu masih kerja di Cikarang di PT Prima Aneka Sarana, itu yang punya juga orang Warung Jambu, orang Bogor bosnya, orang Chinese, orang sini sih. Dan itu baik banget bos aku. Jadi kalau aku jajan es krim dia ikutan beli es krim, terus kalau aku jajan ciki dia ikutan. Dia hampir seumuran bokap aku sih guys, bapak aku, cuman dia memang masih muda kan, orang Cina gitu ya, pagi banyak duitnya. Dan sekarang dia katanya pindah ke Bali. Dulu tuh aku tuh sempat dibilangin sama teman-teman aku tuh jadi apa, karyawati kesayangannya dia, karena aku deket banget sama dia. Jadi kalau aku jajan ciki nih ditaruh di meja kantor aku, di meja kerja aku maksudnya, itu pasti dia ngambilin ciki aku guys, walaupun nggak aku tawarin. Itu aku ingat banget dia kayak gitu. Dulu aku sebagai administrasi, terus HRD juga, karena aku ngurusin catering, ngurusin itu tuh cateringnya anak-anak Epson, halo, anak Omron, anak LG, anak Brixton, itu semua aku yang ngurusin loh dulu, anak cateringnya ya, bukan karyawan PT-nya, PT-PT yang tadi aku sebutin, tapi anak catering karyawan di sana gitu, di PT-PT itu aku yang ngurusin ID cardnya, aku yang ngurusin keluar masuk. Kayak jadi aku tuh dulu tuh HRD ngurusin ribuan orang guys, minimal tuh 1000 orang.
keluar masuk tahu sendiri anak catering mah, mungkin karena gajinya juga nggak terlalu besar ya, dan juga mungkin kerjanya capek di catering karena kan kita juga ngikutin sip karyawan mereka gitu ya, untuk nyiapin makan siang gitu loh buat si karyawan, kadang makan malam kalau yang ada sip malam kerjanya kayak gitu. Nah itu aku di situ tuh hampir 1 tahun kerja dan ketemu sama suami aku di situ. Kenapa aku resign? Karena aku kerja di Cikarang, suami aku di Bogor. Walaupun upahnya lebih besar aku, cuman kan namanya udah menikah ya, aku tuh dulu sempat berantem juga guys sama suami aku. Padahal bos aku itu yang orang warung jambu ini, si bapak ini nih nawarin ke aku ngomong begini sama dokter pribadinya dia tuh ngomong begini, yang kerja bareng sama aku maksudnya, karena dia punya klinik sendiri gitu loh. Ngomong tuh sampai begini, kenapa nggak suami lu aja sih yang pindah ke Cikarang, upah lebih besar di Cikarang gitu, tahu sendiri lah Cikarang Pride kayak gimana upahnya. Terus kenapa gitu, kenapa harus lu yang pindah ke Bogor, sedangkan di Bogor lu belum ada kerjaan lain gitu. Dan itu aku sempet bohong loh guys sama mantan bos aku sama dokter aku juga, dokternya dia sih bukan dokter aku, sama suster juga, kalau aku tuh udah dapat kerja. Padahal waktu itu emang si kerjaannya juga yang baru nih yang di Bogor juga kan, aku sempat interview tuh habis nikah sebulan. Dia bilangnya katanya aku udah pasti diterima. Pas aku resign, ternyata dia sudah menemukan orang lain. Padahal di situ aku cuman butuh 2 minggu doang gitu buat ngajarin si anak baru ini gitu kan. Ternyata pas aku udah resign, pasti gitu ya, udah aku pastiin aku resign tanggal segini pak, gimana saya mulai kerja kapan. Dia dengan gampangnya, oh maaf ya Vin, saya udah terima karyawan baru, administrasi baru gitu. Kesel gak sih lu? Dan ya udah gue bohong aja gitu sama temen-temen sama atasan yang di Cikarang kalau misalkan udah dapat kerja gitu di Bogor, dan gimana juga harus ikut suami kayak gitulah, harus berbakti sama suami walaupun berat banget, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan, ninggalin teman-teman, pokoknya semuanya. Temen aku kan di Cikarang guys ya, ada sih yang di Jakarta ada sih yang di Jakarta, cuman kan maksudnya kebanyakan yang di Cikarang, makanya aku bisa bahasa Sunda nu kasar teh gara-gara aku sekolah di Cikarang kayak gitu. Nah ini mau aku cuci dulu ya, ntar kita lanjut lagi sebentar. Nah ini setelah aku cuci bersih, terus gak dibilas lagi sama facial wash karena tadi aku udah cuci muka juga pakai Bio Aqua yang kemarin itu. Dan dari deket kayak gini guys, setelah aku masker muka aku. Ini kapan ya gue punya duit banyak, gue pengen ngilangin kerutan yang di sini nih. Tuh sama ini nih, kantong mata yang hitam. Doain ya. Kata orang-orang tuh yang suka fiti-fiti di TikTok, aku suka kamu natural aja. Ya natural, makin natural tuh makin mahal duitnya guys ya, karena kan makeup itu adalah seni mempercantik diri. Kalau pengen natural yang beneran cantik kayak mbak-mbak TikTok dan mbak-mbak selebgram di Instagram, ya harus mau modalin lah ke klinik kecantikan. Dan kita lanjutin lagi ya. Terus aku kan pas pindah ke Bogor gitu kan waktu itu. Pas aku pindah ke Bogor, ini aku mau sekalian skincare ya. Ntar kita sambil catukan kalau waktunya cukup. Kalau enggak ya kita bagi part 2 ya. Udah kayak youtuber sama tiktoker aja pakai part-partan. Ini pakai toner. Itu tadi ada orang guys, orang depan yang mau pasangin itu meteran sama air yang mau aku pindahin kayaknya. Terus mau ada yang pindah juga di samping yang di tengah, jadi lagi mau dipasang-pasangin kayak gitu. Masih tetangga sih yang ngerjain orang sini juga. Ini aku pakai toner. Jadi pas aku pindah ke Bogor itu aku masih nganggur selama 2 bulanan, dan aku bingung di situ. Aku bingung, biasa kerja nggak ngapa-ngapain, jadi aku tuh pulang terus guys. Setiap minggu tuh pulang ke Cikarang di kereta sendirian, kadang dianterin sama suami aku gitu kan, kadang aku pulang sendiri gitu karena belum betah kalau ya. Terus kan hawa Bogor tuh dingin, Cikarang Pride kan panas banget gitu kan. Sudah biasa panas-panasan di Cikarang, terus tiba-tiba daerah Bogor yang dingin pisan, hujan mulu gitu ya. Ya udah, dan aku belum betah. Terus aku tuh, kalau kalian pikir aku tuh kerjanya enak mulu, gak sama sekali. Aku pernah kerja jadi kasir di warung Surabi, itu kerja sampai malam banget, sampai subuh, malah jam 3 pagi itu aku baru pulang. Jam 3 pagi terus berangkat jam 3 sore kayak gitu ya. Kerjanya walaupun lumayan sih, gajinya lebih dari kerja PT malahan, cuman kan maksudnya capek gitu loh guys.
terus perjuangan aku bisa diterima di keluarga suami aku, karena aku tuh cuma 6 bulan doang pacaran itu langsung nikah. Nah, jarang ketemu lagi sama keluarganya suami aku, sama suami aku pun aku jarang ketemu kalau nggak dia yang ke Cikarang, karena ada kakaknya juga di sana. Jadi dia kalau ke Cikarang tuh kalau mau ngedate sama aku tuh nginep gitu di kakaknya biar nggak bolak-balik. Kadang aku juga ke sini ke Bogor kayak gitu naik kereta dijemput nanti sama dia, kadang naik motor sendiri kayak gitu guys. Ya pernah naik gunung juga 2 kali sama dia sebelum nikah, apa 3 kali gitu aku lupa. Pokoknya ntar kalau mau ada cerita lanjutan tentang aku dan suami aku, ntar aku bikin video lain aja, ini tentang yang lain dulu gitu. Ya pokoknya setelah menikah kayak gitu banyak rintangan yang harus dijalanin, dan alhamdulillahnya setelah itu, setelah hampir berapa bulan menikah gitu ya, aku dapat kerjaan sebagai staf administrasi di tempat penyewaan alat berat kayak gitu. Nah di situ tuh aku mulai kebuka jaringan-jaringan sama customer, klien aku itu dari situ. Dan bos aku tuh dua-duanya kan cowok ya, baik banget, Chinese baik banget, cuman dia sekalinya marah mendingan gak usah ditanya, diemin aja. Aku mau nyatok rambut kek, mau ngapain kek, asal kerjaan beres mah udah baik banget lah pokoknya. Kita bukber gitu kan, terus gaji juga gampang naiknya kalau kita kerjanya bagus kayak gitu loh guys, gak harus 1 tahun. Dan kenapa aku resign dari situ walaupun mereka baik, super baik sama aku gitu ya, aku tuh dapat kerjaan yang lebih baik lagi, upahnya lebih lumayan. Aku tuh realistis guys, orang kalau ada upah yang lebih besar 2 kali lipat loh itu, karena itu perusahaan luar negeri. Nah itu tuh namanya perusahaan boneka yang aku kemarin sempat cerita sedikit, itu perusahaan boneka tuh yang aku dikasih kain itu. Jadi kita tuh bikin baju-baju bonekanya gitu, bikin baju-baju boneka dan bikin baju-baju dress anak-anak kayak gitu loh. Jadi si bonekanya itu kita nitip ke pabrik lain, ke vendor. Jadi aku tuh kerjanya kadang QC, kadang HRD juga. QC inspect itu aku kadang jalan-jalan gitu ya, staff QC ke Bandung, ke Sukabumi, ke Cianjur atau kemana gitu, ke Tanah Abang buat belanja bahan juga. Itu untuk ke Bandung juga tuh ya, Bandung yang khusus buat bahan-bahan, lupa namanya aku. Itu tuh aku kerjanya ngecekin boneka yang pakai merek kita itu bagus apa enggak gitu loh. Terus aku juga ke vendor label boneka dan label dress anak-anak dan label dressnya boneka itu juga aku yang ngecek ke sana ke pabriknya. Makanya aku banyak kenalan juga di situ dan makin banyak database aku gitu loh di Bogor. Jadi aku merasa kayak semangat lagi nih, gue kayak di Cikarang lagi. Emang kerjaan aku tuh begitu guys, dari dulu lebih senang di lapangan dibandingin di dalam kantor, terus bosen gue. Makanya aku nggak pernah betah kalau kerjaannya terus-terusan di dalam kantor gitu loh. Karena pas di Cikarang juga aku pas yang di tadi tuh yang di Primaneka Sarana itu tuh aku tuh keliling-keliling guys ke pabrik-pabrik Epson, Omron, terus apalagi sih ya, Honda Look, LG Innotech kayak gitu aku tuh kerjanya. Terus ke Yamaha aku inget banget ke Yamaha aku nggak pakai sepatu, jadi aku pakai wedges kan sama seragam ASE gitu loh yang warna putih yang kayak suster dokter gitu buat checking sama bikin ID card. Dan aku nggak bawa KTP, jadi aku dipinjemin KTP-nya istrinya teman aku, dan itu untungnya dia bawa KTP istrinya, nggak tahu kenapa. Jadi di situ di KTP walaupun aku belum nikah, aku udah nikah pakai namanya dia juga, pakai nama istrinya maksudnya. Terus aku nggak pakai sepatu kan kalau masuk pabrik besar terus pakai sepatu guys, walaupun gitu ya kita tamu tetap aja harus pakai sepatu. Dan itu tahu gak itu tuh sampai sekarang teman-teman aku kayak suster di pabrik itu gitu ya. Terus kan teman-teman kantor yang lain gitu kayak manajer yang di Yamaha semuanya, administrasi yang di Yamaha tuh inget gitu, administrasi sama manajer, bukan Yamahanya ya tapi catering Yamaha gitu yang aku iniin. Itu tuh mereka inget guys sampai sekarang. Aku tuh dibawain jadinya pakai sepatu boots buat koki kayak gitu loh, buat masak, karena aku nggak pakai sepatu, aku pakainya sendal wedges. Dan itu aku masuk keliling-keliling pakai sepatu boots guys, diketawain tau gak sama anak-anak karyawan catering aku. Tapi nggak apa-apa sih, itu pengalaman, bener-bener pengalaman aku banget. Dan aku senang sih kerja begitu tuh, aku senang, makanya keliling-keliling enak tau beneran. Dan ini yang terakhir aku pakai sunscreen. Nah setelah
pindah ke Bogor hampir 2 tahunan, ternyata kan ada si COVID ya. Suami aku kena PHK, aku juga kena. Aku nggak kena PHK sih sebenarnya, cuman karena gaji aku dipotong waktu itu. Terus kerjaan aku kan muter-muter terus, walaupun akomodasi dibayarin sama perusahaan, cuman aku mikir aku tetap harus punya duit sendiri dong. Kalau misalkan pengen jajan, pengen makan apa gitu kan, namanya jalan-jalan mulu ya harus punya duit dong, sedangkan aku banyak pengeluaran. Nah disitulah teman aku tuh, teman dari SMP sih guys, itu sahabatan aku juga tadinya, itu ngajakin buat buka perusahaan di bidang jasa. Jadi kita jual apapun yang pabrik butuhkan kayak gitu, supplier, apa, alat tulis kantor, terus safety, terus apapun itu, kayak instalasi juga kita, karena aku juga kan sekolahnya di TKJ, teknik komputer jaringan. Jadi aku instalasi fingerprint, instalasi komputer, itu aku bagiannya. Dan ya semuanya sih aku merangkap, pokoknya yang di Bogor customer itu aku yang merangkap. Kalau dia kan dibagi di Cikarang ya, itu teman aku di Cikarang, jadi dia yang ngurusin yang di Cikarang. Belanja barang, kalau belanja sih kebanyakan suami aku guys yang belanja, terus kirim-kirim barang suami aku. Dan itu juga aku 2 tahun sama dia, hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Dan kenapa aku berpisah sama dia? Namanya usaha ya, ada aja gitu loh yang bikin kita tuh selek, yang bikin kita tuh nggak cocok gitu. Dan daripada berlama-lama gitu kan seleknya, ya udahlah mendingan gua udah kita udahan aja barengannya. Dan ya udah aku pikir lebih baik kita usaha sendiri-sendiri. Disitulah kenapa aku bikin PT, dan disitulah kenapa aku dapat klien-klien aku itu, dari salah satunya dari boneka dan dari aku pas kerja di penyewaan alat berat kayak gitu guys. Walaupun untuk saat ini pakai Revlon seperti biasa untuk base-nya, walaupun untuk saat ini aku dan suami aku lagi ya sedang-sedang aja lah, gak jatuh, gak kemarin sempat jatuh gitu ya pas abis dari sama temen aku itu kan, aku sempat bingung tuh ngejalanin usaha sendiri karena modal aku memang sedikit dibandingin sama dia gitu loh. Dan aku nggak ngerasa tuh customer aku diambil sama dia gitu, bodo amat, kalau aku mah udah punya customer sendiri gitu kan. Cuman ya namanya usaha kayak gitu guys, ada jatuh ada naiknya, jadi tetap bersyukur, tetap banyak berdoa. Kalau kamu nggak pernah gagal, kamu nggak akan kuat mentalnya. Utang, ada utang, masa iya gue nggak ada utang gede, terus apa sendiri. Dan tiba-tiba kalau lu nanti udah sukses lagi, keluarga dan teman-teman lu mendekat, kesel gak sih? Pas lu banyak utang puluhan juta, mereka diem-diem aja, malah mereka ngomongin di belakang, terus mereka nggak bantu, mereka mengolok-olok, menggunjing ketika lu ditagih hutang gitu sama orang lain. Mereka merasa tertekan karena kita gitu kan, padahal mereka nggak ditagih nggak apa gitu loh guys, cuman mereka kayak ngerasa gimana gitu kan, padahal buat tetap yang bayar utangnya. Cuman ya namanya hidup mah begitu guys, berputar. Tenang aja, lu nggak usah khawatir. Hari ini lu jatuh, nggak ada yang nggak mungkin, Allah besok bakalan naikin derajat lu langsung. Gue sih selalu mikir kayak gitu. Kenapa ya aku cerita kayak gini, itu tuh pengalaman, bener-bener pengalaman pribadi aku guys, jadi dijadikan contoh yang baik. Dan oh ya, cerita abis aku sama teman aku itu bubaran kan perusahaannya, dia sih masih jalan sih di Cikarang katanya, terus ada beberapa yang di Bogor juga yang masih dia jalanin sendiri, mungkin aku nggak tahu, bodo amat. Maksudnya aku ya sekarang baik-baik aja sih, nggak kenapa-napa sama dia. Cuman ya kalau untuk berbisnis bersama lagi sudah tidak bisa, karena udah pernah aku jalanin dan dia tuh ya begitu ya, ngerti lah ya maksudnya ya, dijalanin gitu. Aku punya bisnis sendiri, terus kita saling support, ya percuma gitu loh. Mendingan gak usah gitu. Ya udah kayak gitu guys. Terus karena aku pernah cari-cari kerjaan lagi tuh sambil menjalanin PT aku nih, perusahaan aku, buat tambah-tambah modal, terus suami aku juga. Tapi ternyata memang Allah belum ngizinin aku buat kerja lagi, jadi kudu fokus gitu. Gue mau pakai apa, ya udahlah bedak aja, gak usah dandan, bedak aja. Jadi suruh, mungkin aku tuh selalu sholat istiqoroh guys, kalau ada panggilan kerja sholat istiqoroh. Dan Allah tuh nggak ngizinin aku kerja lagi kali ya, maksudnya kerja sama orang. Dan
suami aku tuh dapat kerja kemarin itu di Bekasi. Dia di bagian keamanan guys, di LRT kayak gitu. Nah itu tuh pas dia kecelakaan itu, dia baru kerja 4 bulan dia kecelakaan. Itu aku sedih banget, untung dia nggak masuk ke kolong truk. Dia pulang kerja capek sih 3. Kenapa dijalanin di sana? Ya itu satu, ketika lo mulai usaha dan lo lagi jatuh, yang penting lo cari duit yang halal gitu. Kalau masih ada jalan ya udah jalanin, jangan lu tuh males gitu, mau gini mau gitu, males gitu. Kalau gue, kenapa gue nggak masuk kerja? Karena gue sholat istiqoroh dulu, karena aku sholat istiqoroh dulu gitu. Dan terus memang mungkin bukan rezekinya ya, jadi udah di interview nih, udah pasti masuk kata mereka. Setelah aku sholat istiqoroh tiba-tiba ngilang, mereka tuh nggak manggil-manggil lagi gitu loh guys. Jadi memang bukan jodohnya kali ya. Aku udah interview ke Jakarta, udah pernah hampir interview ke Bandung, di Bogor, di Cikarang, mana nggak ada yang nyangkut gitu loh. Karena mungkin memang bukan rezeki aku di situ gitu. Dan aku mungkin disuruh usaha lagi gitu loh di rumah. Ya inilah buka warkop ini, semoga nanti tahun ini atau tahun depan bisa buka cabang ya kan. Sekarang nggak apa-apa di depan teras rumah dulu, suatu saat nanti jadi pengusaha sukses, amin ya robbal alamin. Gak ada yang nggak mungkin kata aku juga, asal halal, asal jangan melalui jalur setan gitu kan, insya Allah sih. Dan lu nggak boleh ngeganggu usaha orang lain gitu loh, walaupun misalkan usahanya sama nih, sama-sama jual gorengan, nasi uduk, ya udahlah semuanya juga udah ada yang ngatur. Tadi dia udah pulangin guys palunya, jadi aku cut dulu ya. Nah kalau ya masalah usaha tadi itu aku jelasin kenapa, karena ya kita nggak apa-apa sih, maksudnya mau usaha sama gitu kan, yang penting kita nggak menjatuhkan usaha orang lain, terus nggak berbuat curang gitu sama usaha orang lain, kayak gitu aja sih. Berbaik sangka terus aja sama yang di atas, karena rezeki udah ada yang atur gitu. Setiap ada penjual pasti ada pembeli gitu kan. Oh ya, aku tuh suka sedih guys, ingat-ingat masa lalu aku gitu sama orang tua aku. Sedihnya sih bukan karena apa-apa, aku tuh sama orang tua aku tuh deket banget. Terus kan semenjak nikah kan aku di Bogor, jadi lebih banyak ngabisin waktu di Bogor, malah lebih banyak ngabisin waktu sama keluarganya suami aku kan. Dan kayak ngerasa apalagi sama nenek kakek aku gitu loh guys, karena nenek kakek aku itu, aku tuh dulu cucu kesayangan karena belum ada cucu-cucu yang lain. Tapi karena sekarang udah ada cucu-cucu yang lain, ya udahlah ya. Dan aku udah dewasa, udah hampir 30 tahun, jadi mungkin ya udah gede, lu udah nikah gitu kali ya. Tapi tetap aja setiap aku kesana tuh, walaupun gitu aku ngasih uang, tetap dibalikin lagi, entah itu beras, entah itu duit, pasti digituin. Nenek kakek aku tuh tinggal di Priok guys, aku makanya lahirnya di Priok, di rumah sakit Santo Yosep. Kalau ada yang tahu, di Warakas. Aku orang Warakas Pride. Kenapa aku pindah ke Cikarang? Karena bapak aku kerjanya dari Kalbe, yang di Jakarta tuh, Kalbe yang kemarin deket Pertamina kebakaran, itu dipindahin di Kalbe sekarang. Tahun 9 berapa ya, lupa aku, 98 kalau nggak salah, pas lagi kerusuhan ya, kayak gitu. Nah kenapa jadi apa ya, oh ya aku sedih karena orang tua aku, sampai lupa sedihnya kenapa, karena jauh gitu sama orang tua aku. Terus semenjak nikah aku lebih ke fokus malah ke keluarganya suami aku di sini gitu kan. Ya walaupun aku anggap dua-duanya tuh benar-benar orang tua aku sendiri gitu, cuman kan waktu masih kecil tuh aku deket banget sama bapakku sama mama aku kayak gitu loh guys. Dan aku tuh ingat dulu tuh, karena bapak aku tuh pengen banget punya rumah ya, sama mama aku ngontrak tuh cuman setahun apa 2 tahun gitu guys. Pas bapakku baru pindah ke Cikarang, itu tuh motor sampai dijual. Dan bapakku tuh nggak punya motor, jadi punyanya cuma sepeda ontel, sepeda kayak gitu. Dulu bukan sepeda ontel sih, sepeda apa ya, dulu tuh bermerek sepeda bapakku guys. Dijual aja kemarin masih laku sekitar 700 atau berapa gitu, dijual ke temennya karena udah nggak dipakai. Terus dia beli sepeda, jadi kemana-mana tuh, mau ke mall bareng-bareng tuh. Dulu bapakku masih mau jalan-jalan ke mall, tahu sekarang mah karena udah tua males kali ya. Bukan gitu, maksudnya udah berumur jadi males gitu ke tempat keramaian. Dia pengennya tuh jalan-jalannya santai, yang dengan alam terbuka, yang pokoknya bisa menyejukkan hati dan pikirannya dia, kayaknya sih gitu guys.
Jadi nggak mau dia sekarang kalau jalan-jalan ke mall, diajakin jalan-jalan gitu, makan ke mall aja nggak mau. Kalau mama aku sih masih mau, namanya cewek ya. Nah terus kenapa aku tuh sedih dulu tuh kalau jalan-jalan ke mall naik sepeda, aku di depan ditaruh di keranjang, mamaku di belakang, bapakku yang bawakan sepeda, terus adik aku tuh yang kecil kadang di depan juga ikut sama aku, si Dini mamanya Saren. Dulu kan belum ada Upi tuh, belum ada yang bontot, kadang di tengah sama mama aku di pangku kayak gitu, naik sepedahan kita ke mall. Terus kalau nggak naik sepeda kita naik angkot kayak gitu guys. Cuman aku seneng sih, cuman begitu doang juga. Beli ayam bakar gitu ya ke mall, ke Lipo. Dulu kan mall di Cikarang tuh cuma satu, Mall Lipo Cikarang. Ya kayak gitulah kenangan-kenangan masa kecil aku yang masih aku ingat gitu sampai sekarang. Terus kalau jalan-jalan pasti berempat, kemana-mana berempat kayak gitu. Terus kalau mau ke Jakarta juga, kadang bapakku ke Jakarta naik sepeda loh guys. Kalau sendirian dia ngegoes sepeda dari Cikarang ke Jakarta, bayangin. Karena dulu saking pengen punya tanah dan pengen punya rumah kayak gitu guys. Jadi aku udah biasa hidup benar-benar hemat gitu kan, hidup benar-benar susah. Gak ada yang langsung enak kayak gitu, gak ada yang instan. Jadi ya udah biasa, mau gimana lagi, jalanin aja hidup tuh sampai punya kontrakan orang tua aku sekarang. Walaupun sekarang lagi jatuh lagi gitu ya, tetap aja lah berjuang, namanya hidup. Terus aku tuh ingetnya dulu mamaku suka ngomong, dulu aku tuh waktu ya kelas 1 lah, kelas 2 gitu ya, kalau pengen baju gitu atau pengen di mall gitu ya, mau lebaran pengen baju, pengen celana lepis, itu tuh ngomongnya cuma sekali doang ke orang tua aku, "Ma pengen ini mah," gitu kan, "pengen celana ini." Terus mamaku selalu bilang kan, "Nanti kalau bapak pas gajian ya," karena yang kerja kan cuma bapakku guys. Di Kalbe tuh mama aku tuh ibu rumah tangga dan emang gak boleh kerja sama bapak. Jadi tadi pas mereka awal nikah tuh kerja katanya, cuman pas hamil aku tuh langsung gak boleh kerja dan emang gak boleh kerja sama bapakku. Jadi khusus buat ngurusin anak-anak aja di rumah dan ngajarin anak-anak kayak gitu. Itu juga pekerjaan yang mulia ya guys. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia. Jadi jangan itu ngejelek-jelekin ibu rumah tangga atau menyepelekan ibu rumah tangga. Karena sekarang aku udah gak kerja juga merasa bosen dan capek ngurusin rumah ini. Makanya yang nyuci suami aku, terus yang nyuci piring dia. Kita bagi-bagi tugas aja. Jadi aku selalu bilang tuh sama mama aku, balik lagi ke yang tadi, aku selalu bilang sama mama aku, "Ma pengen baju ini gitu, pengen ini," gitu kan. Terus ntar mereka cuman ngomong, "Iya nanti ya kalau bapak udah gajian," gitu. Dan udah, aku nggak minta-minta, nggak kayak anak-anak itu nangis apa gimana enggak. Udah diem, aku tuh anak baik-baik guys. Diam, tapi besokannya langsung sakit. Mamaku selalu ngomong gitu, besokannya langsung sakit. Terus nanti nggak sekolah kayak gitu, hampir sakit karena seminggu biasanya gitu. Terus kalau udah dibeliin sembuh. Nenek kakekku juga gitu. Jadi kalau aku minta Tamagotchi, dulu kan zaman Tamagotchi ya, kalau pulang ke Jakarta nih, aku tuh selalu dijemput sama kakek sama nenek aku setiap mau lebaran, setiap mau puasa atau libur sekolah gitu ya. Dulu kan masih triwulan ya, bukannya semester. Dulu masih triwulan guys, 3 bulan sekali libur, dan hampir sebulan liburnya dulu tuh. Pas zamannya Megawati kalau nggak salah ya, pas gue SD tuh. Nah itu kakek aku, emang kakek aku kan masih jak-jak ya, masih dulu tuh pas aku lahir aja dia masih 40 tahun guys umurnya. Jadi dia tuh nikah pas dia masih SMA. Dan mama aku lahir itu pas kakek aku lagi UN. Bukannya kakek aku badung ya, apa gimana ambil di luar nikah, enggak. Memang zaman dulu kan nikah boleh kan pas sekolah gitu. Jadi pas kakek aku mau ujian nasional STM, mama aku lahiran gitu loh. Mama aku, nenek aku lagi lahiran. Mama aku anak pertama kan mama aku. Jadi kakek aku sama nenek aku tuh masih muda guys. Sekarang umurnya, aku udah mau 30. Sekarang kakek aku 70, 71 atau 72 gitu. Aku udah mau 30 kan aku 29. Mama aku udah 50-an, 55 kayaknya tahun ini. Terus nenek aku umurnya 69 atau 70 gitu tahun ini. Lupa aku, tapi sekitar segitu. Jadi makanya masih muda-muda banget gitu waktu itu tuh. Makanya kalau misalkan dan cucunya itu baru aku sama mamanya Saren, Dini, adik aku yang pertama, anak kedua. Jadi
Aku kan sama adik aku tuh cuma beda setahun setengah guys, jadi selalu dijemput nginep gitu di mbak aku di Priok tuh sampai 2 minggu kayak gitu, puasa di sana, pokoknya puasa sampai lebaran di sana. Terus aku tuh kalau dijemput sama bapakku nggak mau pulang guys, pengen sekolah di Jakarta gitu, ikut sama mbah gitu mulu. Dasar bocah ya, kayak gitu mulu. Soalnya kan kadang-kadang gitu ya, namanya sama orang tua diomelin mulu. Kalau sama nenek kakek kan apa aja gitu. Itu saya nenek kakek juga gitu kan, kadang sama anak marah-marah mulu, tapi kalau sama cucu nggak akan tega kayak gitu. Jadi begitulah kisah hidup aku guys. Akhirnya aku mau catok dulu, jadi nanti aku update pas sudah catok aja ya, soalnya takut videonya kepanjangan kayak gitu. Oke, dari aku catok dulu. Tuh. Jadi udah jadi guys, hasilnya seperti ini. Dan tada. Jadi dandanan gue waktu ke pasar gak kayak gini sih guys. Ini tuh cuman karena aku pengen bikin video aja, dan aku pengen nge-reward diri aku sendiri karena sudah berhari-hari ini gak catokan, gak maskeran juga, ngurusin dagangan aku. Jadi ece-ece penjual gorengan sudah siap mau buka gorengan nanti setelah asar. Dan alhamdulillahnya suami aku sekarang kerjanya itu lebih deket, terus lebih gede upahnya, terus sesuai fashionnya dia, QC itu tadi yang 8 tahun dia di Marmara. Dan maksudnya gak terlalu malam banget gitu loh, pulangnya sore jam 3-an. Dan kasihan ya kalau dia pulangnya malam kayak kemarin tuh, kasihan banget gitu loh. Aku tuh kasihan sama dia guys. Kok ini makin mendung ya guys, makin gak cerah gitu kelihatan. Sebentar. Nah tuh lihat, ini dandanan aku kayak gini aja kalau misalkan mau kemana-mana gitu, mau ke acara keluarga, kondangan saya agak medok sih sedikit, pakai blush on gitu, atau mau ke mall kemana kayak gini aja gue mah. Aku tuh kalau ke mall pakai celana pendek aja gitu loh guys, terus pakai celana lepis, kadang jeans doang, kawasan doang, terus kadang kulot doang kayak gitu. Nggak pernah kayak wah harus pakai sepatu ini, harus gini-gini, enggak. Simpel-simpel aja. Yang harus kita benerin itu aset di diri kita sendiri, pembawaan kita, kepedean kita, kepercayaan diri kita, dan juga kulit muka aku. Dan bukannya aku body shaming atau gimana ya, cuman kan memang untuk di zaman sekarang apapun itu good looking yang dilihat dulu gitu kan. Bahkan pekerjaan mereka tuh kadang nggak pengen cacat sedikit pun gitu loh. Jadi ya wajar lah, kita harus investasi di muka, investasi di badan kayak gitu. Jadi harus sayangi diri sendiri sebelum engkau menyayangi anak orang lain gitu. Ya walaupun nih lihat muka aku udah deket, aku tuh keselnya tuh sama ini doang sih guys, nih kantong mata aku, udah itu doang yang bikin kelihatan kayak celong gitu loh jadinya. Kalau untuk yang lain so far so good sih, kulit aku juga masih sehat-sehat aja, alhamdulillah gitu, masya Allah, tabarakallah, biar gak kena penyakit aib. Cina kan harus masya Allah, jadi jangan ada yang punya perasaan gimana-gimana sama aku ya guys ya. Jadi segitu dulu video aku. Oh ya, ada satu kata-kata bapak aku yang bikin aku menyesal sampai sekarang itu. Dulu tuh bapakku pernah ngomong pas aku baru lulus sekolah tahun 2012-2013an ya, pas bapakku PHK di Kalbe. Itu bapakku pernah ngomong, bapak nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, mau jual tanah yang di belakang yang sekarang jadi kontrakan, atau mau jual kendaraan bapak, motor bapak, asal kamu kuliah sama adik kamu kuliah, maksudnya dini ya, karena waktu itu masih sekolah, masih TK kalau nggak salah, PSD gitu. Asal kamu sama adik kamu kuliah, terus kamu jadi orang yang bener, kayak mau PNS kek, atau mau jadi dokter kek, mau jadi guru kek, mau jadi apapun gitu, bapak dukung. Bapak nggak apa-apa kemana-mana naik sepeda katanya, kayak gitu. Bapak bakal berusaha cari duit
Dan itu pas bapak aku baru-baru di PHK tuh aku sempat bimbang karena aku juga langsung cari kerjaan kan, cari kerjaan buat bantu ekonomi keluarga. Adik aku juga si Dini juga langsung kerja, kita berdua tuh sama-sama kerja di mall. Terus aku kuliah waktu itu, kuliah tuh cuma sampai semester 4 mau ke 5 kayak gitu, karena aku sibuk kerja dan sibuk pacaran. Dan itu aku benar-benar nyesel banget sampai sekarang, karena di saat umur yang waktu itu masih bisa lulus dengan umur stabil, umur masih muda, dan aku bisa ngajar cita-cita aku gitu ya. Untuk sekarang mungkin aku bisa lebih, walaupun aku nggak harus kerja di kantor, cuman banyak ilmu yang bermanfaat gitu ya, banyak pengalaman yang bakalan aku terima di saat waktu itu umur aku masih segitu. Berbeda dengan aku kuliah sekarang, memang nggak ada yang telat, nggak ada yang nggak mungkin, cuman kan untuk saat ini aku masih lagi sibuk-sibuknya gitu ya, bangun lagi usaha aku, terus mulai lagi gitu dari awal lagi kayak gitu sama suami aku. Dan aku tuh udah sibuk gitu loh, punya keluarga sendiri, belum sempat gitu bahagiain orang tua aku kayak gitu. Walaupun waktu aku kerja dan adik aku kerja itu ya, kita nggak sayang sama duit gitu untuk orang tua. Benar-benar apapun yang kita kasih buat orang tua itu bakalan berbalik lebih daripada yang kita kasih gitu loh guys. Jadi jangan takut ya buat kasih orang tua kalian kayak gitu. Itu sih yang bikin aku sedih sampai sekarang, dan aku menyesal gitu ya. Harusnya waktu itu aku umur 20-an, 21 lah, 22 itu udah lulus S1. Dan sekarang cuman tersisa kartu mahasiswanya doang. Waktu itu 5 tahun setelah aku DO itu masih di WA, masih di SMS sama pihak kampus, suruh bayar SPP dan suruh ikut UAS kayak gitu. Cuman untuk sekarang karena udah 10 tahunan, belum sih, baru 7 tahunan, 8 tahun, ya udah enggak lah ya. Udah database juga udah keganti semua gitu loh. Dan itu sih yang pengen aku, ini aku sambil nongkrong guys, tadi kelihatan dengkulnya, mohon maaf. Dan ya udahlah ya, jadi itu pengalaman. Dan kalau bisa kalian untuk yang baru lulus sekolah yang nonton video ini, kalau misalkan orang tua kalian support ataupun orang tua kalian nggak support, kalau kalian kerja punya duit sendiri gitu kan, lebih baik ya kalau menurut aku kuliah guys. Aku bukannya mau ngosong ngajarin ya, cuman kan kalau kita kuliah, walaupun misalkan kita bingung nih nanti kerja apa gitu kan, ya seenggaknya kamu punya bekal gitu loh buat kedepannya. Jadi semangat terus ya, fighting untuk kalian para wanita pencari pencari uang gitu kan, pejuang rupiah, terus jadi tulang punggung keluarga juga. Terus buat yang laki-laki juga semangat, karena kalian bakal nanti nikahin perempuan dan bakal bertanggung jawab untuk istri dan anak kalian. Jadi jangan patah semangat, kalau bisa sekolah ditinggiin, walaupun tidak mengukur pekerjaan orang, penghasilan orang tidak mengukur dari pendidikan, tapi seenggaknya kalian punya bekal, punya ilmu yang bakal dikasih ke anak istri kalian kayak gitu. Jadi udah dulu ya sampai segitu, ini udah mendung banget dan cahaya juga jadi jelek tuh. Tuh lihat, padahal muka aku bagus loh guys kalau dari deket ya kan. Ini tuh sampai, emang muka aku tipis guys, ini tuh sampai kelihatan uratnya gitu loh. Jadi segitu dulu ya guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, karena ini video udah kepanjangan. Kalau kalian mau nanti cerita-cerita yang lain, komen aja. Semoga bermanfaat untuk kalian, jadiin pembelajaran, jadiin pengalaman aku tuh pembelajaran untuk kalian gitu kan, bukan yang menggurui atau gimana. Ini hanya berbagi untuk sharing pengalaman hidup aku kayak gitu. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa follow TikTok aku Vina Wardani 26, juga Instagram aku Vina Wardani.